Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel saya Nurul Husnia. Nah, di sini teman-teman ketemu saya lagi ya. Semoga teman-teman gak bosan. Dan di sini saya tuh mau lanjutin kegiatan saya di hari yang kemarin ya teman-teman. Jadi itu lanjutan dari vlog yang kemarin. Nah, karena kemarin itu kan saya berberes rumah ya. Nah, ini tuh lanjutannya teman-teman. Nah, kemarin itu untuk cuci piringnya kan nggak saya masukin. Nah, sekarang saya masukin di video yang ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk cucian piring ini tuh numpuk segini banyaknya karena ini tuh dari semalam ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau kelihatannya itu kayak jorok gitu ya. Tapi bener-bener deh teman-teman nggak tahu kenapa kemarin itu kayak rasanya tuh males banget malam-malam mau cuci piring. Padahal biasanya itu kalau habis makan malam kita itu suka untuk langsung cuci piring terus kalian dilap-lap gitu ya untuk meja dapur, kompor gitu. Nah nggak taunya untuk tadi malam itu kayak tiba aja itu malesnya muncul gitu ya. Jadi kegiatannya itu jadi kayak ditangguhin besoknya lagi. Nah, di sini sambil saya cuci piring. Nah, teman-teman kira-kira sekarang nonton video saya sambil ngapain nih? Komen dong di kolom komentar. Biar saya juga tahu kegiatan teman-teman di rumah. Dan mohon maaf ya kalau di sini tuh kayak kelihatan beberapa lalat yang berterbangan karena di sini tuh lagi musim lalat teman-teman. Gak tahu ya kenapa kok banyak banget lalat. Padahal meja dapur itu udah aku lap-lapin juga ya, cuman nggak tahu lalatnya itu suka aja ngumpul gitu. Ya mungkin teman-teman ada tips bagaimana caranya untuk menghilangkan lalat atau biar lalat itu nggak datang gitu di tempat kita. Boleh ya di share di kolom komentar. Karena bener-bener deh teman-teman, meskipun udah dipel, udah dilapin, udah dikasih kayak wangi-wangian, tapi si lalatnya itu masih tetap aja muncul. Nah mungkin dari pengalaman teman-teman untuk mengatasi lalat itu ampuh, boleh ya share di kolom komentar. Nah sekarang saya tuh pengen cerita masalah YouTube ya teman-teman. Kemarin para konten kreator itu cerita bahwasanya banyak yang mendapatkan notifikasi atau email dari YouTube ya yang menyatakan bahwasanya kontennya itu bagian lagu atau backsoundnya itu kena klaim hak cipta gitu loh. Nah itu saya juga mengalami ya teman-teman, bahkan hampir setiap hari saya itu mendapatkan email yang menegaskan bahwasanya lagu yang saya gunakan itu terkena copyright atau terkena klaim hak cipta. Jadi di situ harus pilihannya harus diganti lagunya atau dihapus lagunya. Nah kalau saya tuh kan tipe orang yang nggak mau ribet ya, takutnya nanti kalau saya ganti lagu nanti kedepannya lagu gantiannya itu juga kena klaim. Jadi kalau saya sih mending saya hapus aja untuk lagunya, jadi biarin untuk video real aja tanpa lagu gitu ya. Ya semoga aja sih teman-teman yang nonton itu nggak bosen ya hanya dengerin suara saya aja tanpa ada backsoundnya gitu. Nah daripada nanti resiko ya teman-teman, kan jadi kayak sayang gitu ya udah capek-capek bikin video tapi nyatanya nggak bisa dimonetisasi. Makanya sekarang ini saya juga lagi jarang untuk pasang backsound ya, karena ya saya tuh biar nggak ribet gitu loh ke depannya. Takutnya nanti kalau kita udah seneng-seneng gitu ya, tapi beberapa tahun kemudian kena klaim, terus viewersnya padahal udah banyak gitu kan, jadi sayang ya. Nah jadi sekarang saya tuh lagi siasatin untuk bikin videonya itu tanpa backsound. Cari aman aja gitu sih teman-teman. Nah kalau dari teman-teman sendiri gimana cara untuk ngatasinnya? Komen ya di kolom komentar biar saya tuh juga tahu pengalaman dari teman-teman semua yang kena klaim juga. Dan balik lagi di video. Dan tadi setelah selesai untuk cuci piring, nah cuci piringnya banyak banget ya teman-teman. Setelah ini lanjut saya tuh mau masak. Nah ini tadi kemarin maksudnya mertua itu datang ke rumah ngasih ayam ya teman-teman. Beliau tuh habis dari pasar, habis belanja, terus mampir ke sini, kita dikasih ayam. Nah karena kemarin itu saya kan nggak di rumah, yang di rumah itu suami, dan sama suami itu nggak dicuci dulu ayamnya, langsung aja dimasukin ke dalam freezer.
Alhasil ayamnya itu masih ini ya teman-teman, masih kotor. Nah sekarang udah jadi es aja ayamnya. Nah karena berhubung masih jadi es juga, ini saya mau agak rendam juga gitu ya tadi, biar esnya itu mencair. Dan setelah esnya mencair udah saya bersihin juga. Terus sekarang saya mau rebus ya, karena saya juga belum masak untuk makan siang. Jadi kali ini tuh saya mau masak menu makan siang yang simpel tapi enak ya. Nah, di sini sambil petikin daun kemangi. Nah, ngomong-ngomong kemangi, ini tuh kemangi saya kemarin itu masih kecil gitu ya. Nah, sekarang udah rimbun banget. Dan teman-teman juga bisa lihat tadi untuk rumput yang ada di samping rumah, padahal 2 minggu yang lalu itu udah kita bersihin ya. Dan sekarang udah tumbuh subur lagi. Ya mungkin karena didukung dengan cuaca hujan. Jadi untuk rumputannya itu cepet banget tumbuhnya. Nah tadi saya sudah potek-potekin kemangi, terus saya juga udah ambil daun jeruk purut. Terus sekarang saya mau lanjut ambil daun kelor ya. Daun kelornya masih muda-muda ya teman-teman, karena di sini tuh laris manis banget untuk kelor. Tempatnya memang di pinggir jalan, jadi siapa aja yang mau itu tinggal potek gitu ya, nggak usah minta gitu, karena memang ini tuh kebun punya saudara suami ya, cuman beliau memang sudah bilang kalau mau cari kelor silahkan aja gitu. Dan alhamdulillah untuk berkebunnya udah selesai. Nah kita udah dapat penghijauannya, sekarang tinggal kita masak. Dan sebelum masak ini saya mau cuci-cuci dulu dari daun jeruk purut, kemangi, sama kelornya ya, karena hari ini saya tuh mau masak menu simpelnya itu ayam rica-rica kemangi sama sayur bening kelor gitu ya teman-teman. Karena kalau sayur bening itu saya tuh memang sukanya kalau nggak bayam ya kelor gitu ya. Ada sih sebagian orang kalau sayur bening itu diganti sama ini sawi ijo ya teman-teman. Cuman kalau saya lebih suka kalau nggak bayam ya kelor gitu ya teman-teman. Tapi itu semuanya opsional ya. Mungkin kalau orang yang nggak suka bayam, karena bayam itu kan nggak bisa diangetin. Tapi kalau pakai sawi itu kan bisa gitu ya. Nah kalau saya sih kenapa kok bayam kalau nggak kelor, karena kalau bikin sayur bening itu saya memang pagi sama siang, kalau nggak hanya siang aja. Nah kalau udah sore kita itu udah ganti menu ya. Biasanya kalau sore itu kita suka bikin sambelan, kalau nggak gitu goreng-gorengan aja, kalau nggak gitu bikin mie gitu ya teman-teman. Jadi jarang banget kita kalau sore itu pakai sayur. Jadi makanya kalau bikin sayur bening kita itu nggak usah banyak-banyak, karena memang udah mentok untuk sampai siang aja. Nah ini kan ngomong-ngomong masak ya, biasanya saya itu kalau masak itu sekalian pagi-pagi gitu ya teman-teman. Kalau pas waktu hari efektif Senin sampai Sabtu itu saya masaknya dari pagi sekalian. Nah mumpung sekarang kan hari Minggu jadi lebih santai ya, karena tadi itu saya lagi seneng untuk beberes rumah ya, mumpung hari libur gitu loh. Kalau nggak hari libur nggak mungkin ya bisa beberes menyeluruh kayak gitu. Jadi mumpung hari itu hari libur, terus kita juga nggak kemana-mana, jadi saya usahain untuk bikin konten beberes. Yang belum nonton kontennya boleh ya teman-teman ditonton di video sebelum ini. Nah tadi saya udah siapin ya perbumbuan untuk menu kali ini. Tadi udah ada perbumbuan untuk ayam rica-rica. Terus sekarang saya mau goreng ayamnya terlebih dahulu ya. Kalau bikin ayam rica-rica saya itu memang suka digoreng sebentar ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang kurang suka kalau digoreng ya, cuman kalau saya lebih suka agak digoreng sedikit gitu ya. Terus ini saya minta bantuan suami ya untuk ngulek bumbu rica-ricanya, karena memang banyak banget kan, jadi biar lebih cepat aja gitu loh. Jadi minta bantuan sama Pak suami. Dan di sini saya sambil nyiapin untuk sayur beningnya ya. Nah untuk bumbu ayam rica-ricanya saya sih simpel aja ya teman-teman. Tadi itu saya hanya pakai bawang merah, bawang putih, terus kunyit, jahe, terus kemiri, sama nanti dikasih seasoning daun serai sama daun jeruk purut. Udah gitu aja ya teman-teman. Jadi nanti saya juga nggak pakai santan.
Nah, ada sebagian yang rica-rica itu dikasih santan gitu ya, jadi kayak berkuah kental gitu. Cuman kalau saya skip ya untuk santannya. Nah, karena tadi udah selesai goreng ayam, sekarang saya mau ganti wajan ya teman-teman, biar nggak makan tempat gitu. Nah, di sini saya mau lanjut untuk tumis-tumis perbumbuan untuk bikin ayam rica-ricanya ya. Nah, tadi ditunggu sebelah saya juga sekalian untuk mau bikin sayur beningnya ya. Tadi karena udah mendidih airnya, saya masukin aja untuk jagung sama wortelnya ya. Tinggal nanti ditunggu sampai empuk, baru dikasih seasoning sama dimasukin untuk sayurannya. Udah kayak gitu aja ya teman-teman, simpel banget pokoknya. Nah, untuk ayam rica-ricanya tadi untuk bumbuannya juga udah saya tumis-tumis, udah saya kasih serai sama daun jeruk purut juga. Terus saya untuk airnya memang sengaja dikasih agak banyak ya, karena nanti tuh biar ada kuahnya gitu ya teman-teman. Terus sekarang lanjut saya mau kasih seasoning seperti biasa, 3 serangkai ya, garam, gula penyedap, sama sedikit lada bubuk ya teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal dimasukin aja ayamnya, terus nanti kita tambahkan tomat ya, jadi biar ada rasa kayak sedikit asemnya gitu. Nah, ini ditinggal sampai agak sedikit surut gitu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu surut tinggal kita kasih seasoning untuk sayur beningnya. Nah, untuk sayur bening saya tuh bener-bener suka yang bening banget ya. Untuk bumbunya pun saya hanya pakai bawang merah aja yang diiris tipis-tipis, dan seasoningnya cuma pakai garam sama gula, udah gitu aja teman-teman. Kalau sebagian orang ada yang suka dikasih yang namanya penyedap rasa ya, kalau saya lebih suka gula sama garam aja. Nah, itu opsional ya teman-teman. Nah, untuk sayur hijaunya hanya kelor sama daun kemangi aja. Masya Allah, seperti ini aja itu rasanya udah seger banget. Nah, teman-teman boleh ya kalau penasaran di recook. Untuk rebusnya juga nggak usah lama-lama ya untuk daunannya, biar nanti tetap warnanya tetap cantik. Nah, untuk rica-ricanya juga airnya sudah agak menyurut, tinggal kita masukin aja untuk daun kemanginya. Nah, untuk daun kemanginya juga nggak usah dimasak lama-lama, biar nanti itu nggak terlalu pahit gitu ya teman-teman. Udah kayak gini aja, tinggal kita tunggu sampai mendidih lalu dimatikan. Dan seperti ini aja ya teman-teman menu kita untuk makan siang kali ini. Sederhana, mudah, simpel tapi cukup untuk menambah nasi bolak-balik ya teman-teman. Ini tuh menu favorit untuk anak saya ya. Anak saya tuh suka banget sama ayam rica-rica, kalau nggak gitu ayam suwir, karena memang bumbunya sama ya. Sama sayur bening kelor seperti ini. Dan alhamdulillah menu masakan kali ini udah selesai, dan sekiranya video saya juga cukup sekian dari sini aja ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah kata-kata maupun ucapan saya, mohon maaf ya, ambil baiknya aja, tinggalkan sisi yang buruknya. Terima kasih yang udah nyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat dan semoga kalian suka. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.